Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri. Oke, untuk rumusnya sendiri di sini untuk identitas trigonometri yang kita ketahui, kalau umumnya kan biasa kosekan alfa. Itu kosekan alfa adalah didapat dari 1/sin alfa, sedangkan untuk sekan alfa didapat dari 1/cos alfa. Nah, untuk kotangan alfa itu didapat dari 1/tan alfa. Lalu ada lagi rumus sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan hasilnya 1. Untuk kosekan kuadrat alfa dikurang kotangan kuadrat alfa itu juga sama dengan 1 hasilnya. Nah, untuk sekan kuadrat alfa dikurang tangan kuadrat alfa hasilnya juga sama dengan 1. Dan kita perlu ketahui untuk tangan sendiri didapat dari sin alfa per cos alfa. Sedangkan kotangannya didapat dari cos alfa per sin alfa. Jadi kotangan selain didapat dari 1/tan alfa, juga didapat dari cos alfa per sin alfa. Lalu contoh soal, diketahui sin A sama dengan 5/13 dan dia terletak dari sudut 90 derajat, di antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti kalau kita lihat dia ada di kuadran 2 ya. Tentukan nilai cos A, tan A, dan kotangan A. Nah, sebelum ke situ, untuk di kuadran 2 perlu kamu ketahui juga di sini. Jadi untuk di kuadran 2, seperti yang sudah dijelaskan, di kuadran 2 di sini adalah kalau untuk kuadran 1 semuanya positif, di kuadran 2 yang positif ini semua ya, di kuadran 2 yang positif hanya sin dan juga kosekan. Gitu. Nah, untuk kuadran 3 yang positif hanya tan dan kotangan. Sedangkan di kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan. Gitu. Jadi untuk kalau mau mencari cos alfa, kita lihat di sini sin demi, diingat lagi rumus awalnya ya. Sin demi. Depan itu biasa dilambangkan dengan Y, miring itu dengan R. Berarti yang harus kita cari adalah nilai X-nya terlebih dahulu. Gunakan teorema Pythagoras. Yang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu ya. Tapi kalau menggunakan angka cantik ya, kalau disebut biasanya, pasangannya itu pasti 5, 12, 13. Y-nya sudah ada, R-nya sudah ada, otomatis nilai X-nya adalah 12. Maka untuk mencari nilai cos alfanya, di sini bisa menggunakan rumus identitas ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Sin kuadrat alfanya 5/13 kuadrat plus cos kuadrat A-nya sama dengan 1. Maka 5/13 dikuadratkan 25/169 plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti cos kuadrat alfanya 1 dikurang 25/169. Ini kita samakan dulu penyebutnya. 1 itu kan sama aja 169/169. Maka 169 dikurang 25, 144/169. Berarti kan kalau mencari cos A-nya, dia harus diakarkan kan? Akar 144/169 sama dengan 12/13. Kenapa di sini ada min? Karena tadi lihat di sini syaratnya 90 derajat kurang dari A kurang dari 180. Ini artinya ada di kuadran 2. Sedangkan untuk cos A di kuadran 2 itu nilainya negatif. Maka kita tambahkan dengan negatif 12 gitu. Kalau mau pakai cara yang biasa, cos A di sini adalah berarti kan cos sami ya, X per R. Gitu. Kuadran 2 kan di sini nilai X-nya negatif ya. Maka kita jadikan min 12/13. Itu untuk cara cepatnya. Tapi di sini kan dimintanya menggunakan identitas trigonometri seperti itu. Lalu kita cari lagi yang tan A dan kotangan A. Nah, untuk tan A tadi rumusnya kita pakai yang sin per cos aja ya. Sinnya sudah ada 5/13, cosnya juga sudah ada min 12/13. Maka didapat tan alfanya min 5/12. Nah, untuk kotangan alfa kita pakai cos per sin. Cosnya min 12/13, sinnya 5/12. Dibagi maka hasilnya min 12/5.
Atau untuk kotangan alfa bisa kita gunakan dengan rumus yang 1 per tan A atau tan alfa, ya kan? Maka 1 per min 5 per 12. Karena tangannya sudah kita dapat ya, min 5 per 12. Maka hasilnya min 12 per 5. Jadi sama aja. Itu mau menggunakan rumus identitas yang mana? Lalu nomor 2, jika tan B sama dengan 2, tentukanlah nilai dari 5 sin B dikurang 2 cos B dibagi sin B ditambah 2 cos B. Nah, kita untuk menyamakan nih, supaya kita bisa menggunakan rumus identitas. Di sini kan ditanyakan adalah tan. Kita kembalikan tadi kalau tan itu adalah rumus awalnya dari sin B per cos B. Jadi bagaimana caranya rumus yang ini kita ubah menjadi tan? Ini ada salah satunya di antara sin atau cos ini yang kita ubah menjadi tan. Oke, tan itu kan sin per cos ya, berarti kita bagikan aja semua penyebutan pembilangnya dengan cos B. Maka didapat 5 sin B per cos B dikurang 2 cos B per cos B. Yang bawah juga ya penyebutnya, sin B dibagi cos B ditambah 2 cos B dibagi cos B. Tuh, maka sin per cos jadi tan, cos dibagi cos kan habis ya. Nah, yang ini berubah jadi tan, ini juga berubah jadi tan. Tuh, barulah kita masukkan angka tannya, tan B-nya kita ganti dengan 2. Maka 5 kali 2, 10, dikurang 2 hasilnya 8, 2 tambah 2 hasilnya 4. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Yang ketiga, tentukanlah nilai dari sin kuadrat 54 derajat ditambah cos kuadrat 54 derajat. Perlu kalian ingat tadi ya, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu hasilnya 1. Maka untuk sin kuadrat 54 derajat ditambah cos kuadrat 54 derajat pasti hasilnya 1. Karena angkanya sama-sama 54 derajat. Seperti itu. Kalau di sini kan tadi sama-sama alfa ya. Tuh. Nah, yang nomor 4, tentukanlah bentuk sederhana dari tan X plus kotangan X dikali sin X. Kita ubah dulu nih ke rumus dasarnya. Tan X itu kan adalah sin per cos. Kotangan cos per sin, kebalikannya. Lalu kita kalikan. Kita samakan dulu penyebutnya yang ini ya. Berarti menjadi sin X kali cos X. Sin X cos X dibagi cos X, hasilnya akan sin kuadrat, hasilnya akan sin X. Nah, sin X dikali sin X jadinya sin kuadrat X. Lalu sin X kali cos X dibagi sin X, hasilnya akan cos X. Cos X dikali cos X berarti jadinya cos kuadrat. Nah, ini nih yang atas pembilangnya bisa menjadi hasilnya 1. Itu. Maka 1 per sin X kali cos X sama dengan kali sin X. Nah, sin X bisa kita coret. Maka dapat hasilnya 1 per cos X. Gitu. Jadi ini yang ini samakan dulu penyebutnya ya. Ini menjadi sin X cos X. Lalu dibagikan. Nah, yang atas ini perlu diingat bahwa sin kuadrat X tadi ditambah cos kuadrat X mau alfa sama hasilnya akan 1. Maka ini tadi jadi 1. Nomor 5, diketahui tan alfa sama dengan 7 per 24. Tentukanlah nilai cos alfa. Kalau memakai cara yang biasa kan tan desa kita cari dulu kan, Y per X, berarti kita cari R-nya. Tapi di sini kan harus menggunakan identitas trigonometri gitu, karena babnya tentang identitas trigonometri. Dan perlu kita ingat, 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Sekan itu kan kebalikan dari cos, 1 per cos ya. Sekan itu adalah 1 per cos. Maka kita masukkan aja, kita substitusikan, tannya menjadi 7 per 24, dikuadratkan jadi 49 per 576. Lalu ditambah 1, jadinya kan kalau 1 itu adalah 576 per 576. 576 ditambah 49 hasilnya 625.
Jadi sekant kuadrat alfanya 625 per 576. Tuh, maka kalau di akar, kalau kita mencari sekant alfanya, berarti kan akar dari 625 per 576. Dapatnya 25 per 24. Kenapa plus min? Kita belum tahu apakah dia di kuadran 2 atau 3 atau 4 atau 1 ya kan, kita nggak tahu, berarti kita masih menggunakan plus dan min. Tuh, sekant itu adalah 1 per cos ya, kita ubah lagi sekant 1 per cos. Berarti kalau menjadi cosnya kita balik 24 per 25, atau misalkan kamu mau kasih silang dulu boleh. Jadi kan 24 sama dengan 2 plus minus cos X. Berarti kalau mencari cos X-nya plus minus 24 dibagi 25 gitu. Buktikan bahwa cos pangkat 4x dikurang cos kuadrat x itu sama dengan sin pangkat 4x dikurang sin kuadrat x. Nah, di sini yang mau saya ubah adalah yang sebelah kanan, yang ruas kanannya. Untuk yang ruas kirinya tetap cos pangkat 4x dikurang cos kuadrat x. Jadi yang saya rubah yang ini. Yang akan saya rubah untuk membuktikan agar sama dengan yang ruas kiri. Nah, ini sin, karena sama-sama sin pangkatnya bisa kita keluarkan ya, jadi sin pangkat 2x, berarti yang dikalikan sin kuadrat x min 1. Ini karena kalau kita kalikan, hasilnya sesuai soal gitu. Nah, untuk sin kuadrat x sendiri, perlu diingat tadi kalau sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu hasilnya 1. Maka kalau kita mau mencari sin kuadrat x-nya saja, berarti 1 dikurang cos kuadrat x. Inilah kita ubah 1 dikurang cos kuadrat x. Begitupun dengan yang ini, 1 dikurang cos kuadrat x. 1 dikurang 1 habis, maka tinggal min cos kuadrat x. Kita kalikan min cos kuadrat x kali 1, min cos kuadrat x. Min cos kuadrat x dikali min cos kuadrat x, jadinya plus cos pangkat 4x. Kita ubah posisi aja. Maka terbukti bahwa sama ya, cos pangkat 4x sama dengan cos kuadrat x sama dengan sin pangkat 4x dikurang sin pangkat 2x. Yang nomor 7, buktikan bahwa 2 sin x dikali cos x dikurang cos x per 1 min sin x ditambah sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x sama dengan kot tangan x. Tuh. Di sini gantian. Sekarang yang saya rubah adalah yang ruas kirinya supaya menjadi kot tangan x. Nah, yang di sini kan untuk penbilangnya karena sama-sama punya cos, saya keluarkan cosnya. Berarti tinggal 2 sin x min 1. Nah, untuk yang ini saya ubah yang cos kuadrat. Ya, yang ininya cos kuadrat saya ubah menjadi 1 min sin kuadrat x. Oke, di sini kan 1 dikurang 1 habis. Nah, min sin plus sin kuadrat, min sinnya tetap ya, plus sin kuadrat, min ketemu min jadi plus, jadi sin kuadrat ditambah sin kuadrat. Maka 2 sin kuadrat x min sin x. Nah, tadi ini kita sama-sama punya sin x, sinnya kita keluarkan. Berarti menjadi 2 sin x min 1. Ini sama, berarti tinggal cos per sin. Kalau cos per sin adalah kot tangan x. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri. Di sini ya. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang memetakan himpunan sudut ke suatu himpunan nilai dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Di dalam fungsi trigonometri, domainnya adalah himpunan sudut dan kodomainnya adalah himpunan bilangan. Nilai fungsi trigonometri perlu dihitung untuk memudahkan dalam menggambar grafik fungsi trigonometri. Nilai fungsi yang kita pelajari yaitu nilai fungsi dari sudut-sudut istimewa. Jadi yang 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat gitu. Jadi yang sudah ada di tabel trigonometri. Kita dapat menggunakan tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi boleh kalian lihat di video saya yang sebelumnya
tentang perbandingan trigonometri. Di situ sudah saya cantumkan tabelnya. Nah, dilihat saja. Nah, grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri itu dapat digambar dengan memplot pasangan titik-titik X, Y yang memenuhi fungsi tersebut pada koordinat kartesius. Kemudian menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva lengkung mulus. Nah, contohnya ini ya. Grafik fungsi Y sama dengan sin X. Untuk batasnya 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360, berarti dari 0 sampai 360. Nah, di sini saya ngambil angka-angka sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120. Kan sebenarnya di sini ada lagi ya, 30 derajat, 45 derajat ya kan? Lalu 920 di sini ada 135 kalau kamu lihat di tabel trigonometri. Cuman saya ngambil angka yang gampangnya saja di sini. Nah, untuk sin 30 kamu lihat di tabel trigonometri ternyata adalah setengah. Maka kamu tulis setengah. Lalu di sini ada lagi sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 atau kita jadikan 0,87 ya kan? Sin 90-nya 1 dan seterusnya sampai titik 360 derajat. Lalu kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva lengkung. Jadi gambarnya ngelengkung seperti ini ya. Nih puncaknya ngelengkung seperti ini. Jangan kamu bikin lancip begini gambarnya. Nah, itu salah nanti ya. Harus kurva lengkung mulus. Oke, kita lanjutkan ke grafik selanjutnya. Nah, di sini adalah grafik cos X. Dengan batas nilai X-nya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360. Tetap saya menggunakan sudut-sudut istimewa. Tinggal kalian lihat tabelnya, plotkan titik-titiknya, lalu tinggal hubungkan dengan dengan garis kurva lengkung mulus. Ada lagi grafik fungsi Y sama dengan tan X. Dengan syarat X-nya itu adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Ini derajat pakai derajat ya. Nah, di sini saya pakainya 45, 90, 180. Tidak usah jadi 30 lagi gitu ya, biar gampang. Kenapa gambarnya seperti ini? Itu nggak beda dari yang tadi. Karena ketika di 90, kamu boleh lihat tabel, tan X itu nilainya tak hingga. Jadi kita nggak tahu dia berhenti di titik berapa. Maka dihubungkan dengan garis putus-putus lurus. Begitupun dengan di 270 derajat dia nilainya tak hingga. Maka gambar grafiknya seperti ini. Yang grafik seperti ini juga akan berlaku di nilai kotangan X. Sekarang aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus. Untuk aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, perlu saya ingatkan dulu, untuk C kecil itu adalah sisi di depan sudut C besar. Begitupun kalau B-nya di sini berarti depannya adalah B kecil, ini A depannya adalah A kecil. Maka pasangannya seperti ini, A per sin A, B per sin B, C per sin B. C. Aturan sinus itu adalah aturan tentang hubungan panjang sisi dengan sudut yang menghadapinya pada segitiga. Jadi ada sudut perbandingan sisi sama sudut yang di hadapannya dia. Aturan sinus ini digunakan untuk mencari unsur-unsur pada segitiga yang belum diketahui, dengan syarat ada 3 unsur lain yang sudah diketahui. Misalnya, pertama, menentukan panjang sisi segitiga jika diketahui panjang salah satu sisinya dan besar 2 sudutnya. Yang kedua, menentukan besar sudut jika diketahui panjang 2 sisinya dan besar 1 sudut yang bersebelahan dengan 1 sisi yang diketahui. Contoh soal di sini diketahui segitiga ABC dengan sudut A atau alfa ya, biasanya tadi kita sebut A atau alfa boleh 30 derajat, dan sudut P-nya atau biasanya kita gunakan beta 45 derajat di sini, dan panjang sisi B. Nah, panjang sisi B berarti kan kalau di sini sudut B, yang depannya adalah sisi B.
12 cm. Berarti kalau yang di sini A besar, sudut A, maka sisi depannya A kecil, BC itu A kecil. Berarti kalau di sini C, di sini adalah C kecil. Tuh, yang ditanyakan adalah hanya panjang sisi A-nya ya. A per sin A, berarti sin A-nya 30, B per sin B, sin B-nya 45. A per setengah sama dengan 12 per setengah akar 2. Setengahnya bisa kita coret, maka A-nya tadi kan A sama dengan 12 per akar 2. Berhubung tidak boleh ada akar di penyebut, kita rasionalkan. Maka jadi A sama dengan 12 akar 2, akar 2 kali akar 2 per 2. Nah, 12 dibagi 2, hasilnya 6 akar 2. Yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan 6 akar 2, BC sama dengan 16, dan sudut A-nya 135 derajat. Tentukan nilai dari cos C. Nah, di sini kan tadi rumusnya pakai A kecil sama C kecil ya. Dapat dari mana itu? Nah, di sini sudut A, maka di sininya A kecil. Di sini sudut B, maka di sini B kecil. Di sini sudut C, maka depannya C kecil. Oke, kita cari yang cos C-nya. A per sin A sama dengan C per sin C. A-nya 16 per sin 135. C-nya yang di AC-nya adalah 6 akar 2. Sin C-nya adalah yang dicari. Carinya kan cos C, tapi sebelumnya kita cari dulu sin C-nya. Maka di sini adalah kita kalikan, kali silang ya. Setengah akar 2 kali 6 akar 2. Setengah akar 2 kali 6 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Nah, 2 kali setengah bisa kita coret. Maka jawabannya 6. Berarti sin C-nya 6 per 16 gitu. Diperkecil sama dengan 3 per 8. Nah, perlu diingat lagi, sin demi. Berarti kita cari dulu nilai X-nya menggunakan triple Pythagoras. Nah, di sini ya tadi R-nya 8, Y-nya 3. Berarti 8 kuadrat 64, 3 kuadrat 9. Maka X kuadratnya 64 dikurang 9. Itu 55. Berarti X-nya akar 55. Jadi nilai cos-nya adalah cos sami samping per miring. Maka X-nya akar 55, R-nya 8. Tapi karena di sini nggak dikasih tahu batasnya ya, dia di kuadran berapa atau berapapun, berarti kita anggap nilainya positif. Karena nilai sudut pun juga tidak ada yang negatif ya sudutnya. Terus juga di situ segitiga nggak mungkin ada yang panjangnya negatif. Selanjutnya aturan kosinus. Aturan tentang hubungan kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Nah, di sini tadi kalau untuk sinus kan A per sin A, terus B per sin B, C per sin B. Tapi bedanya untuk aturan kosinus, dia rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Jadi, cara melihatnya, cara menghafalnya, tinggal kalau di depannya A kuadrat pasti belakangnya cos A. Gitu. Depannya B kuadrat pasti belakangnya B. Yang di sini tinggal sisanya AC 2AC seperti itu. Nah, aturan kosinus yang tadi bisa kita ubah menjadi seperti ini kalau mau mencari nilai cosnya. Yang diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan 7 cm, C-nya sama dengan 5 cm, dan betanya atau sudut B-nya 60 derajat, tentukan nilai B. Tadi kalau B yang dicari B kuadrat atau B-nya, pasti di ujungnya cos B. Lalu sisanya A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali AC. Tinggal kita masukkan saja. 7 kuadrat ditambah cos kuadrat berarti kan 49, 5 kuadrat 25, 70 kali setengah. Karena 7 kali 2 14, 14 kali 5 nya 70, cos 60 itu setengah.
Nah, 49 tambah 25 kurang 70 kali 2 kan 70 kali setengah hasilnya 35. Sama dengan B kuadrat ini ya. B kuadrat. Tuh. Maka 35 kurang 25 itu 10. 10 tambah 49. Berarti kalau di sini ya, B kuadrat sama dengan 49 tambah 25 kurang 35. Maka 49 ditambah 25 itu berarti 74 dikurang 35 itu 39. Tuh, ini salah ya, jangan kita lihat. Maka untuk B-nya akar 39. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ-nya 5 cm, QR-nya 6, PR-nya 7. Tentukan sin P. Agar memudahkan kalian ya untuk menggunakan huruf kecil, PQ berarti itu sisanya adalah R ya, QR berarti P, PR berarti adalah Q. Dapat dari mana? Kalau misalkan gambar segitiganya seperti inilah. Ya, anggap aja seperti ini. P, Q, R. Berarti kalau PR, maka di sini Q ya kan, depan sudut Q depannya Q kecil. Ini sudut R, depannya berarti R kecil. Sudut P, depannya berarti P kecil. Maka kamu lihat nih, P, Q, R kecil ya kan, Q, R. P kecil, PR, Q kecil. Jadi seperti itu didapatnya. Tuh. Lalu untuk mencari sin P, kita pakai rumus cos P dulu tadi. Boleh pakai yang kedua atau mau pakai yang kamu hafal, misalkan tadi seperti ini. Ya kan tadi untuk P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat min 2QR dikali cos P. Nah, ini kenapa cos P-nya jadi seperti ini? Karena dapatnya dari sini. P kuadrat, kalau saya ubah ya. Sebentar, kita balik. Yang min ini kita pindah kruas, berarti 2QR dikali cos P sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. P-nya pindah, min P kuadrat. Maka kalau cos P saja, Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurang P kuadrat per 2QR. Itulah didapat rumus seperti ini. Tinggal kamu substitusiin aja, masukin aja. R-nya berapa, Q-nya berapa, P-nya berapa. Didapat hasilnya 19/35. Karena cos sami X per R, berarti kita cari Y dulu menggunakan teorema Pythagoras. Didapat nilai Y-nya adalah 12 akar 6. Berarti kalau sin P, sin demi atau Y per R. Maka jadinya sin P-nya adalah 12 akar 6 per 35. Terima kasih. Demikian penjelasan saya tentang identitas trigonometri, grafik fungsi trigonometri, dan juga tentang aturan sinus dan kosinus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.